Faslun utawi kena fasal siji fi makan dalam netelaken perkara ya kang haram apa ma'alaman ing atase wong bikang tetep kelawan man hadasun tayu hadas asyhuru kang cilik au satu to hadas tengah-tengah au akbaru to hadas gede. Jadi niki enek hadas kecil, sedang dan besar. Ada hadas besar, ada kecil, ada besar, ada lebih besar. Ini terserah itu. Ini bi'tibari ma yahrumu alaih. Jadi besarnya itu dari sisi dampak tidak memilikinya itu larangannya lebih besar. Bagi yang mengatakan ada dua, hadas kecil dan hadas besar, bukan melihat dari dampak larangan, tapi dari segi beratnya melakukan. Kalau dari segi beratnya melakukan ya hanya dua, karena walaupun yang dampaknya lebih besar itu ya tetap satu, sama dalam perbuatannya. Toh yang mengatakan kecil, sedang dan besar itu fikih. Kanjeng Nabi gak pernah mengatakan atas besar ya junub ya wajib atus nggak ada ya tuh Kasir bima dalam masalah perkara ya kang haram apa malaman bi hadatsuna syara salakbar wa man tasabani wa pinta kodalaman dadi rusak apa wudu-wudune man balikin wa kairi ma ada dalam selagine ngliyani apa sing wudu apa seman daimal hadasi wong kang langgeng hadasi. Bapak kita tahu dan wong kang kesepen sepiluru. Harum aling atase manapa surat fardhon au naflan au surat janazatin. Orang yang wudunya rusak, baik itu wong balik atau saliyane balik, saliyane daimul hadas. Lan saliyane wong gak mempunyai alat untuk sesuci, alat dua sesuci air dan tayamum. Haram alaihi sholat. Jadi kalau daimul hadas wudunya batal. Tidak apa-apa untuk melakukan sholat sunat. Untuk melakukan sholat sunat. Tapi tak boleh untuk melakukan sholat fardu kalau wudu yang aslinya batal. Tapi kalau wudunya yang saleh, yang dawamnya yang batal, tetap boleh untuk melakukan sholat fardu selama belum dipakai, asalkan tidak ada hadas lain. Jadi yang batal itu hadas lain. Nah, tentu. Harum alaiya surat fardhon wa naflan surat janazah misal madani surat janazah satu tilawah wa syukri. Dalam sini. Tapi kemarin dikatakan dawuh Allah sing wajib adus wajib wudu itu kan untuk salat. Ilakum dengan salati faksilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq. Maka sholat lama atur karena sholat sama sing tadi ruku wa sujud akwalun wa af'alan mutatahatun bitakbir wa mutatamatun bitaslim bisyara itu maksusah. Lalu kalau bisyara itu maksusah, sholat jenazah atau termasuk sholat syar'an akwalun wa af'alun tidak. Ya tidak, berarti gak masuk di dalam wajib wudu. Nah, berarti boleh sholat jenazah tanpa wudu. Tapi sing hati-hati, sing rojeh sing hati-hati. Mulane mutamat dengan rojeh itu beda. Mutamat itu min khasu dalil, rojeh itu min khasu hati-hati.
mukhtar itu yang kondisional, gitu kan? Yang pas. Ini harus kita tahu. Nah, makanya seperti nyolati jenazah yang sudah tidak mampu untuk dimandikan, kalau dikafani barang kayak, itu orang mutamat gak sah, enggak belum mutamat boleh, tapi yang rojeh boleh, harus, nah ini kita harus bisa ambil lagi yang dimenangkan yang mana, ngerti? Nah, makanya rojeh itu mutlak dimenang, no. Karena yang hati-hati. Nah, ini kita harus tahu untuk memandang dari kalau kita jalan raja dalam ini mutamat ya ngerti ya. Aujah bagaimana? Ini ada arah-arah Pak dilihat dari sini, ini dari aujah. Ini termasuk dari sisi wajah ini. Aujun ini salah jenazah dari sisi. Ini disebut dengan salat syar'an ya harus wudu. Tapi salat syar'an yang memenuhi sebab salat jenazah itu harus dari sisi wajah. Aqwalun af'alun. Nah itu tidak ada akwal berarti bukan syar'an. Tapi sing ngarani syar'an sing rajih ya bahwa 4 takbiran itu dihukumi 4 rakaat. Sehingga akwal afalu takbiron au hukman. Ini kan kesannya yo takalluf. Jadi karena sudah mantep dengan diwajibkan tapi terus apa itu namanya ilah diperkosa, memperkosa ilat, modelnya semacam itu. Demikian pula di dalam masa sujud tilawah, sujud syukur. Ya sing enak sing karena sujud tilawah, sujud syukur bimanzilati sholat, tapi apakah bimanzilati sholat itu terus sama dengan sholat di dalam kewajibannya? Karena kalau syaratnya tidak sama sihnya. Makanya Abu Hanifah pendapat yang lain. Sujud tilawah, sujud syukur itu tidak harus wudu. Tidak harus memenuhi syarat daripada sholat. Karena manzilah itu tidak berarti sama. Seperti at-tawafu sholatun, tawaf itu menduduki sholat, pada karo sholat. Ila Allah apa kabiata kalem. Ini kalau cara Imam Syafi'i memang bahwa ke sholat disurut. Jadi pada karo sholat tawaf itu kudu punya wudu, kudu punya lebih aurat. Tapi dalam usul fikihnya malah justru misalnya itu tidak bisa diartikan dengan cara lughatan, harus diartikan dengan enggak bisa diartikan dengan syar'an, terus enggak bisa diartikan urfan, harus diartikan lughatan. Berarti doa. Karena kalau sudah tidak mampu urfan, ya amanah boleh lughatan, gak dibalikan kepada majas. Di lughatan bisa masih lughatan, ya pakai lughatan atau sholatun doaun. Yang sehingga tidak harus mengikuti syarat dan rukunnya atau syarat-syaratnya sholat. Demikian pula sujud tilawah, sujud syukur itu adalah doa. Karena nggak bisa kita katakan dengan sholat syar'an. Sujud syukur pekerjaan. Gak ada akwal sama sekali. Takbir tok ya. Sehingga tidak perlu membutuhkan toharo. Dan ini harus toharo. Makanya kita mengakomodir kawan-kawan sepak bola itu setelah mengabulkan sujud syukur juga apa-apa. Walaupun lain tutupi orang dia tutupi kan noni saya sedekul. Walaupun gak punya wudu ya entah kalau itu dawamul wudu juga mungkin loh, jangan
Anda remehkan mereka nih. Ya mungkin tawamul wudu. Kan ya bisa sebelum main wudu katanya. Nah, cuman sesuatu itu menjadi nikmat dan tidak itu bukan dilihat dari barangnya, tapi dilihat dari pemakainya. Nah, sampai bisa lebokno bola-balik lebokno ini ora nikmat, gak perlu sujud syukur, gak ada apa-apanya masalahnya. Nah, mereka lebokno itu wah nilainya luar biasa, itu kena gemangan tangan. Semasukan itu bonusnya luar biasa. Lah sampean ini mlebokno bolak-balik ora ana syukure, ora ana apa-apa nih orangnya. Tuh, makanya nikmat sesuatu itu melihat dari yang menggunakan dan cara yang menggunakan dan sesuai dengan kebutuhan. Seperti menetapkan hukum, membaca kitabnya dan ini. Sampai bisa menetapkan hukum itu begitu nikmatnya luar biasa, itu menghabiskan, kalau bisa masalah menghabiskan miliaran. Satu masalah mundang untuk nasional mereka ikut melembus nafura itu miliaran habisnya kan, orang miliaran ratusan juta. Melihat daripada orang yang bisa membutuhkan sangat penting banget, pengaruhnya besar. Tapi bagi wong sing gak ngerti butuhannya, hasilnya tiga notor itu mau moh. Buat apa? Diwaca notor mau moh. Loh, begitulah ini. Nah, makanya satu barang bisa menjadi nikmat dan tidak nikmat itu tidak lihat dari barangnya, lihat siapa yang menggunakan, siapa pandangan dari mana. Ngoten. Wafi makna sholat aniku tetap ing dalam maknane sholat khutbatul jum'ah binaan ala ana ing atas mesti khutbah jum'ah iku badalun min rakaaten, karena mengatakan khutbah jum'ah itu adalah ganti rakaaten. Tapi sapa sing ngarani ganti rakaaten? Analisis gitu aja ganti ini. Ambilane Jumat dilakukan 2 tapi karena ditambahi khutbah. Akhirnya jalan ke Jabora, tapi ditelok kemarin sholat itu aslinya masna. Kalau bisa mirip kan masna, berarti ya asli itu bukan gantian tang rakaat terus di sudo, enggak, malah yang asli itu yang 2-nya. Akhirnya jalan ke Jabora biarkan khutbah tun riwiyah khutbah liane Jum'ah, khutbah nikah itu tidak harus suci min idin aku supin utawa raya salat khutbah gerhana awis sispaen khutbah raya salat njaluk udan payun tabu maka den sunataken apa taharah lah krana arai khutbah pada dalika Muhammad Arabli wa tawafu lan tawaf pian wae kira-kira macam tawaf fardhan au naflan walau binusukin sengaja dalam nusuk di anahu bi makna salat di anahu temen iki makna salat ini tawaf makna salat ora tawaf salatun di anahu ba abiyata kalum. Tapi cara Abu Hanifah tidak harus salat itu pakai wudu, tawaf harus pakai wudu dah. Dan hal ini juga dipilih oleh Imam Muzani min ashabina. Tidak harus suci. Cuman walaupun demikian itu Abu Hanifah itu tawaf yang harus tidak harus suci itu tidak harus tapi suci ini merupakan kewajiban. Dengan bukti ketika Rasulullah ketika Dewi Aisyah dalam keadaan haid itu disuruh nunda tawaf. Berarti kewajiban. Nah, kewajiban itu karena tidak lakoni tidak sampai merusak tawaf sah-sah saja. Hanya saja wajib bayar dam. Jadi kalau pendapatnya Abu Hanifah kalau ada orang tawaf tanpa mempunyai hadas besar sah, tapi wajib bayar dam. Untuk melendi aja. Kalau tawaf tidak punya hadas, tidak punya dengan hadas kecil sah,
tapi wajib bayar dam kambing. Jadi suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar itu tidak menjadi syarat sahnya tawaf, tapi menjadi kewajiban dari tawaf. Nah, saya yang curiga itu dari pendapatnya Muzani mungkin ya seperti ini, yang sehingga ya kita yang raja yang hati-hati nggak bisa memakai pendapat itu kalau tidak mau bayar dam menuai. Nah, tapi lah di pinggir kalau ini nggak ada kejelasan, Bang Muzani yang memperbolehkan gitu saja. Nah, ini dulu. Nah, kalau sama dengan Hanafi kan karena Imam Muzani itu mustahid manhaj. Mustahid manhaj itu mengikuti Imam Syafi'i dalam metodologinya, kadang cocok dengan Hanafi, kadang cocok dengan Syafi'i, pendapatnya seperti itu. Afata fa'in tabuat waralah afata talika yang mengkono bikhilafi gairiha utawa akhraja bi'akhud batu gairiha sapa Muhammad Aram liwat tawafulan tawafi anbahi faratan au naflan wa ala bin syukin ya ana fi ma'ni salat alhamdul mushaf lan gawa mushaf ya ngoten la yamassuhu illal mutahharun. Nah, iku fi kitab makrun apa kitab dikono apa sing dikene kare ngoten tok Dan terus tanzilun mirabbil alamin bagi yang sudah diturunkan. Nah, tapi kalau kita lihat lagi zaman Rasulullah tidak ada mushaf tertulis. Hamlul mushaf, misalkan kemadani hamlul mushaf. Bidalika dalam hamlul mushaf mau teh perkara untuk ambilan kemadani mushaf. Bidalika dalam harumah hamduhu mau tawi perkara kutiba kang den tulis sapa mali dirasah. Jadi suatu tulisan yang untuk deres. Contohnya kalau khin kayak papan. Kalau untuk belajar tidak. Seperti kira-kira ini ditulis bukan desainer dirasah tapi untuk taklim pada alum. Berarti kalau nulis di bor itu untuk taklim pada alum itu gak termasuk haram. Tapi kalau untuk deres niku ya kain deres kalau balik ke maca termasuk deres niku ya seperti yang ditulis di pengimaman biasanya kan ada pengimaman itu di kayak tulisan sabihis karu hal ada kehadisul ghasyah. Ya itu haram itu jasul deres dirasa. Makanya qiraatul Quran di taklim itu tidak haram walaupun bagi orang yang muhtis atau orang yang hadas besar. Tapi nek dirasa maka haram. Ta'alum gak apa-apa, tahafud gak apa-apa. Yang ditulis untuk tahafud gak apa-apa, bukan untuk dirasa. Kalau khin lama khalukun ma'akum malam tatun dalam marika nuran nari apa daruratun mahamli maring gawa mushaf. Wa ila lamun tad'u daruratun ila hamli hamalahu mongkong gawa sapa mushaf ma'al hadas haitsu lam yatamakan dalam selakine ora kongang sapa wong minatohara ya bawalah Quran dalam keadaan hadas kalau memang tidak mungkin dibawa dalam keadaan suci. Kakaufi kaya bedine wong ing mushaf min gorkin saking kerem au harkin to kobungan au najasatin to najis au kafirin to wong kafir sarikin tawa maling balkan yajibu balik kadang wajib apa hamdul mushaf ma'al hadas di anak ketulis hamdul mushaf itu tak dimu tujuannya ngagung-ngagung ini membawa mushaf dalam keadaan hadas itu tidak boleh karena pelecehan. Tapi ketika dilakukan dalam rangka mengagungkan diperbolehkan karena
kalau tidak saya bawa, nah gitu, ini nanti malah justru akan terlecehkan. Berarti saya mengambil dalam rangka mengagungkan, nggak apa-apa. Undur. Bagaimana satu perkara bisa dianggap melecehkan dan dianggap sebagai, jadi dia tak taklim, berarti melecehkan kan jadi tak taklim. Dan dalam event lain perkoranya sama tapi disebut dengan taklim, kasusnya sama seperti dengan taklim. Orang gak punya wudu, orang menghargai Quran haram, ini kalau melecehkan kamu itu. Tapi gak punya wudu membawa Quran dalam rangka menyelamatkan dari tangan orang kafir, mengagungkan. Lagi ini mengagungkan, tidak memandang tidak wudunya, tapi untuk menyelamatkan itu mengagungkan. Padahal kasusnya sama. Ini perlu Anda bisa melihat wajhan dari sisi wajah, salah satu sisi wajah itu. Satu sisi wajah wajib, satu sisi wajah haram. Itu seperti orang melindungi wong maksiat, itu haram. Tapi melindungi maksiat bisa diartikan dengan mengagungkan Islam, melindungi Islam. Opo? Karena dengan melindungi wong nang gereja, itu yang dilindungi aja. Ini jaga NKRI, yang dengan jaga NKRI berarti jaga keutuhan umat Islam. Satu sisi sudah diagung. Ini loh fakih. Makanya fakih itu adu nalar. Adu nalar. Nah, saya sering semacam itu. Wah, pengaraman, nah, apa di haram baru itu kan jajan, ayo diudari, ya, mulai aja, udar kafe nanti kadang, hilang kafe, sering terjadi yang semacam ini. Nah, seperti menabung emas, dengan nabung uang kalau belum dapat 1 gram ya tidak bisa diambil. Itu mereka wes haram mereka dalam nanti jadi haram itu kok didudari plek entek kabeh kan semacam itu kan. Nah ini tinggal anu saja itu sebenarnya idrak pelan-pelan. Makanya keputusan bagaimana salah satu bisa dirusak dengan yang lain karena idraknya beda kelas itu ya. Orang beda kelas tingkatan ini enggak, ya yang bahas gitu lah. Sing mandang itu. Ngoten niku ini. Kita ada satu perkara ini lo bisa menghukumi nang kono niku manten. Iso ngembangaken. Hasilan yatanakan selakin ora kok ngaso nato haraka kau binar ini kan ama idatanakan ana pun dramalikan niku kang sapa minatayamum fa inna muqaddam tayamum iku yakuna matayamum kewajiban. Maka hamlilan kaya gawa mushaf takhriquhu tawi ngopa-ngopaken mushaf mim makanin saking panggonan ila makanin maring makonan kang meneh. Kaya mau karam apa takhriq. Disurung. Aku orang bawa, tapi tak subuh jiwa baru sampai pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Jadi biar gak dibawa surungan. Walaupun tidak pakai sebagai sampel gitu, nggak dikowo kata kowo. Tak suruh nih. Nah, kalau dari geledekan lain mana nanti? Enggak apa-apa. Kayak saya gue geledekan orang muskap. Nah, ngene nanti. Tapi lah tujuannya ngusumi muskap gak boleh juga. Gitu. Walaupun karo geledekan, karena itu jelas tujuannya ngusumi muskap. Tapi gue geledekan muskap dia kayak gak apa-apa. Saya bawa geledekan untuk ngangkat kai kok muskapnya nang kono lagi sih. Nah, itu gak bisa
atur akal ngoten. Faya krimu haram apa takhrik waya jujuan menang apa hamil muskap gendong wong kang gendong muskap. Apa tatarika mengkono pendikan nyetrum enggak ada setrum enggak ini kan dulu. Wong go muskap tuh gendong, wae kuwi gak diwudu gendong aku ya ora oleh. Ya apa gendong bapakmu kudu duwe wudu, lah aku go muskap tok ya. Ya urusane awakmu. Apa tatarika mengkono alhamdulillah sapa aku kaya juju kamu hamilin sapa Muhammad iku lagu kulo wis kabane ada kula wis kabeh zalik sapa Muhammad Aramli wa masulan demek mushab ya ada wudui baik kelan berapa anggotane wudu waria jadi demek mushab niku dengan anggotane wudu atau tidak ya sama saja aku orang demek karo tangan kok karo lempeng wudu ae karo panggah ila makan aku walau gairal maktubati walau gairal maktubi senajan ora den tulis kal hawasi jadi senajan sanes tulisane kal hawasi kaya pinggiran Quran itu didemek pinggiran itu tapi dia jenenge Quran Quran itu duduk tulisane ya kabeh iku sak paket iku jenenge Quran lho bahkan sing Quran kudus kan ana tas ya tas nggo tas itu ya pakai mushaf lho. Karena satu paket Nah, yang biasa yang pakai anak tasin itu malah justru sampulnya jelek-jelek gitu ayo jelek-jelek makanya yang bagus itu ya yang sampulnya bagus terus berikan sampul tasnya yang langsung tas malah sampulnya elek bungkus seperti layaknya sofa yang dibungkus itu jelas sofa elek menurutnya dengan kata-kata api tapi semuanya jelek kayunya elek nah sehingga dibungkus itu sing kualitas wamalan perkara bainan asturi kantep dalam antarane larian waya kenan karo masuk juding demek kuliti mushaf ala kotilan candolane mushaf wa kharitatilan ya kantonge mushaf wa sundukin lan kotak nggih kaya kula putus wa utai mushaf kuwi dalam sunduk wa kharajaran kejaba pemansuku tilawati Quran kang wis den nusa tilawahi sing di nusa tilawahi seperti yukhrimna khamsurada doa putih tilawahi di terus saya khatu Idza zanaya rajul bid'ah itu hukumnya masih tetap tapi tidak dibaca lagi di dalam Quran. Wa Taurat wal Injil wal hadis lan berapa hadis. Lali sobyen ora bocah cilik ora haram kedue bocah cilik ilmu masis li dirasah aile hajati ta'alumi dikesi krono hajar iki ora dirasa ini ali sobin dirasa ndak ae iki yang dimaksud dirasa di sini bukan deres tapi li hajati ta'alum untuk hajat belajar enggak apa-apa li anna taklif apa itu seseorang ini tempat tulisannya untuk dirasa tapi itu digunakan belajar. Tapi untuk caci lek masalah belum balik. Sampean nyekel mushaf untuk ditaklim ya panggap haram karena mushaf itu ditulis untuk dirasa memang. Ya anak taklifasis kabeh taharati krana merdi-merdi langgengaken taharah iku takzumu abad ing dalam taklif apa ing dalam syabi apa al-masyaqqah. Karena taklif kongkon tohara terus untuk sopi sulit, makanya tidak wajib karena sulit. Makanya segala perkara yang sulit akhirnya menjadi mudah. Ini delok nek sulit berarti sik enom, nek wis gedhe, nek wis sugeng itu berarti wis tuwa.
ama ghairul mumayyiz anapun utawi liyane tamyiz anapun utawi liyane tamyiz ama ghairul mumayyiz anapun utawi liyane tamyiz al muta'allimi kang belajar al muta'allimu kang belajar iku falai jusul wali apa tamkinuhu ngongangaken diru ama ghairul mumayyizi al muta'allimi gawe anu mawon sifate mumayyiz berarti akhirnya bisa membuat dua mumayyiz yang tidak taklim tidak boleh. Tidak mumayyiz walaupun taklim tidak boleh. Ngono lho. Kita baca muta'allimu berarti ghairul mumayyiz asalkan yang muta'allim dibolehkan. Enggak boleh kalau tidak mumayyiz. Hadis sebagai petamkin ngangaken. Tapi ada cekel apa kalau cekel wali ra apa. Ing ghairul mumayyiz ama al muta'allim ama idza kana fal masu awil hamlu lali gharadin ora karena sejo awli gharadin akhir. Togrot dia kata baru karena ala barokah iku bayak rumuk haram wa hamlu. Cah cilik dikongkon gawa Quran karena tabaruk ya ora oleh. Karena kon ngeterno kae gak oleh. Diperbolehkan hanya karena hajat. Ngoten. Afata kama afata kan terang afata pada ing ali gorotin aku dalikan gono ali gorotin sepadamiri wa harumalan haram alal junubi ngatasi wong kang junub apa adil arbaatu iki papat wa qiraatul qur'ani lan maca Quran. Empat tersebut salat, tawaf, masul mushaf, hamul mushaf itu diharamkan bagi orang junub. Mulane krana harame gur papat disebut dengan hadis hadas unyil, hadas kecil. Dalam junub ditambahi maneh, papat iki ditambahi luru. Apa? Wa qiraatul Qur'ani lan maca Quran mimma nyatane perkara Quran lam tunsah kang durung den sapa tilawatu maca ma bil lisani kelawan lisan. La bil qalbi ora kelawan ati. Nek macane karo ati tok enggak apa-apa. Kecuali kalau macane niku ya sing haram niku untuk dirasah terus. Kalau macane niku untuk tahafud, ngapalno, gak apa-apa. Bukan dirasah. Dirasah niku adabnya ta'abbud bitilawati. Karena Al-Qur'an niku al-munazzal ala sayyidina Muhammadin al-mujiz bi aksari suwarin minha al-muta'abbad bitilawati. Jadi dirasah niku adalah ta'abbud bitilawah. Kalau dia ta'abudnya tidak ditilawat dengan ta'lim ta'alum seperti halnya tahafuzul Quran, tahfidzul Quran itu enggak apa-apa. Dan mereka anak-anak yang menstruasi singkat ajak saulan kate 15 dino itu untuk ngapalno Quran kalau tidak boleh. Wah ya gak hatam-hatam dan hilang terus. Karena apa? Karena setiap 15 hari aja untuk menghafalkan tenangan-tenangan 15 dino perai total hilang pisan. Jadi pada waktu dalam keadaan menstruasi itu boleh tahfidz menghafalkan bukan terus atau tahafudz ta'lim boleh, ta'allum boleh belajar. Ini kok rutin kaki wanita-wanita perai napa sedang kudur, walau itu gak iso taklim gak apa-apa. Yang gak boleh itu dirasa dikira walau kana senajan ana pal makro perkara kang den waca iku badhe ayatin walau kasiratan senajan cendek. Ya kalau kita mengikuti tahu-tahu ini bebas, nggak haram
dan itu ditetapkan oleh mazhab Imam Nawawi, diakui oleh Imam Nawawi, dan itu patut ditetapkan pada kaul jadid di sini, kaul qadimnya Syafi'i, dan patut ditetapkan pada kaul jadid sehingga tidak masalah walaupun junub baca Quran barang nggak masalah. Yang manliatan tarsikhul mustafidin malah puenan itu nggak masalah. Walau kana al makruh bibati ayatin walau kasiratan kalau sapa ramli wa qala sapa bujari mi walau harfan ing qasoda amun aja sapa ayat yang tenekan iso bakran perkara bak tau kantep sausiman sausi bima lan perkara atau huruf bak tau kantep sausi huruf diwajib itu haram baca satu huruf kalau memang tujuannya satu jumlah mufidah. Bima Pak Tahun tujuannya bima Pak Tahu, jadi bima Pak Tahu, bima kan huruf Pak Tahu hatta jumlatan mufidah, hatta yasiro jumlatan wahidah. Atau lah ditafsiri penak hatta engkau sudah ayatnya bima Pak Tahu min jumlatin mufidatin. Quran itu tidak bisa dikatakan Quran kecuali jumlah mufidah. Alhamdulillah gak iso diarani Quran. Nek durung alhamdulillah. Ngerti boleh? Alhamdulillah karo diarani Quran. Wa kaifa yakunu haraman qiraatul harfin walaisa jumlatan walaisa kalimatan walaisa bi kalimatin walaisa bi jumlatin mufidatin walaisa bi kalimatin tidak termasuk jumlah mufidah apalagi kalimat saja tidak. Ini masalah al-iqdam alal maksiatin wa ilam takun bi maksiyah. Karena sudah iqdam maksiat akan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin terus maca al ngeri haram. Tapi kalau tujuannya maca al dak haram lho. Itu tujuannya mereka tujuannya alhamdulillahirabbil alamin. Al-iqdam alal maksiatin wa ilam takun bi maksiatan. Demikian pula pada orang yang akan mencuri, akan nyopet, kursi melaku tok niki wis haram wis kena pasal iki takzir. Walaupun enggak sido, kalau gak durung nyolong berangkat tok nih. Itu bisa dikena pasal. Makanya pernah ambil boyonku waktu ujian. Ada anak kan ngerpet. Ngerpet ngono konangan. Belum ngerpet kan. Akhirnya kan gugur ujiannya kan harus fair. Gak terima. Sebab dia belum ngerpet. Dia belum ngerpet, agar gak terima ramai. Terus di sidang itu saya dipanggil suruh nyidang. Ini piye dalile ini? Kan kamu itu sudah dihukumi ngerpek walaupun belum ngerpek karena sudah reaksi untuk ngerpek. Koyo dene dalile maca sak huruf iku duduk diarani Quran, tapi iso dihukumi Quran mergo tujuane sak Quran. Kamu belum ngerpek, tapi tujuannya ngerpek dan sudah mulai bereaksi itu sudah dihukumi ngerpek. Akhirnya terpaksa harus gugur. Ini pasalnya ini kan nggak enak atau di dalam manunya kan, ini kan menyontek ke tendok toh. Dan gagalnya saya belum nyontek, gak nyontek karena nyontek itu sudah kenangan ngajak kalian di nyontek. Kenapa digagalkan? Ini. Nah, makanya wong katanya nyolong kan senajan tak sering nyolong sekali dicekal polisi kan ini kan. Inceng-inceng ini sekali di anu kan. Nah, jeblos ke penjara.
Ana iku mang. Kalau karpan iku satayati yang badaha. Siron iku sirikanat ana palkira jahan. Baik apelan atau keras. Wa ma kalu mau ta panggonane perkara zukira kang dituturaken apa ma iku fi ghairi faqid tawren. Ing dalem liyane wong kang kesepen sesuci loro, alat sesuci loro. Kalau dia tidak mendapatkan air dan debu, tidak bisa hingga tidak bisa tayam dan wudu, bebas, tidak masalah. Tapi ketika hanya di dalam kebutuhan saja, kalau tidak kebutuhan tidak boleh. Makanya di dalam sholat hanya boleh baca Fatihah doang, tidak boleh baca surat. Bagi fakih itu tahuren. Lain kalau waktu tahuren tidak menemukan alat suci air untuk wudhu saja, tak boleh baca surat. Tapi bagi orang yang punya hadas besar boleh sholat, tapi cukup baca Fatihah saja. Sebab tidak sama al muqtadi wal manek kuntimal tadi. Yang dimenangkan adalah tuntutan. Nah, tapi karena tuntutan diperbolehkan sebab darurat, pakul ma'u bi khali darurati kudri bi qadri alat tababil muqtadir. Tapi ngeten tuntutan itu yang masih dipertimbangkan masalah besar tuntutannya dengan besar perintahnya, karena harus mengembalikan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Kalau menyolati jenazah yang tidak jelas iki muslim atau tidak, atau campur antara muslim karo ora, yo harus disolati satu persatu. Dilihat dari sisi muslimnya ada muqtadi, dilihat dari sisi kafirnya ada mana itu menangno semuk tadi. Di dalam ihram bagi wanita tidak boleh menutup wajah, tapi di dalam sholat kalau tidak menutup wajah tidak bisa. Menutup kepala kalau tidak menutup wajah tidak bisa. Karena untuk menutupi kepala harus menutupi sebagian wajah, maka harus mendahulukan tadi. Tapi kalau ada tuntutan untuk ngaji, itu tuntutan ngaji ini pun marakno perkara haram. Karena terjadi ikhtilat ora oleh ngaji. Jadi mereka tidak, karena masih bisa dihasilkan dengan yang lain, kualitasnya itu nggak harus dilaksanakan itu ngaji itu walaupun wajib. Kain sholat memang nggak bisa ditunda. Makanya dari sisi mastamal hal wal haram ila kulibal haram, yang didahulukan, yang diprioritaskan menghindar haram. Tapi kalau dari sisi kita istimewa al-muqtadi al-manek, ketimbang muqtadi yang dimenangkan tuntutan yang kewajiban. Makanya dari kaidah itu masih perlu diistihati masing-masing. Lihat kasus, karena kembali kepada fikih harus dengan dalil tafsili bukan ijmali. Makanya gak boleh menghukumi dengan kaidah. Kenapa gak boleh? Boleh-boleh saja kalau memang sudah tidak ada lain, karena memang harus dengan pakai kaidah, tapi tidak boleh hanya memiliki kaidah itu, karena apa? Itu ijmal, sedangkan fikih itu bukan ijmali, fikih itu tafsili, tapi gak boleh berubah dengan bertentangan dengan kaidah. Nah kemudian kaidah itu masih ada tabrakan dengan kaidah lain, kalau di dalam sudah kasuistik. Wong ala subako makana sudah saya katakan tadi aja juga ada ta'arudul asleng kok ya ngoten. Qiraatul Quran nggih amma gua supaya kalau Fatihah tapi surat ila anan sing lakukan wajib ala ing atase wong apa iku nibaken pagi itu dawuhane salata kharijal masjid, tapi nek nglakoni salat tidak boleh di dalam masjid. Masih Jumatan ya boleh di tempat liya. Ya hormatil muksik karena harame meneng. Cuman ini pun juga khilafiyah.
karena tansila aku sholat masjid mu'adun li sholat sehingga sama halnya yang tidak diperbolehkan sholat tidak boleh di masjid karena dawuh Allah wala taqrabu sholata wa atun sukara hatta ta'lam ma taqulun wala junuban ila akhiri sabil niki lho. Ubur tok sing oleh. Jadi gak boleh sholat, gak boleh di tempati sholat. Tapi ya enak sing ora apa-apa. Yang tidak boleh itu sholatnya, kalau di tempatnya tempat sholat gak apa-apa. Ya pirang-pirang dapat yang semacam itu, sehingga waktu pondok Ramadanan cewek-cewek terus tempatnya di kulon masjid talik sendiri piye. Jadi utur barang lain kabeh utur kali di masjid iki sekolah iku kok preyo kan tempatnya gane liyane. Ben gak apa-apa wis. Rasa ngomong-ngomong aku. Nah gini kira ini ya sebagai kol sing oleh orang ini. Ulama biyen ning ngoten niku anune. Gak ngolehna tapi dia yang nglakoni ngene. Saddan dikap untuk masalah. Wajib alam konsensus sapa ulama ala jawazi dzikri ngatasi penangi zikir lil muktis wal junub wal haid wan fasa. Wa yukro lan den makruhaken apa zikru zikir halal jima dimenengai wisan. Wa khalaqata hajat. Ai zikir bil lisan wa ma zikir bil qalbi wa yukro gak apa-apa. Ala yukro lan den makruhaken apa zikir fitorik ing dalam dalan wal hamam lan padusan. Wa maksud lan meneng fi ardil masjid walau lakdotan senajan sedilu walau lakdotan au jidara utawa ana ing temboke masjid al mawataku utawa wa maksud masjid walau lakdotan au jidarihi utawa temboke masjid al mawatihi utawa bumi matine masjid walau bisa ati senajan kelawan masyhur masyhuran awi dhahiri to dhahiri dikoni anane masjid dikoni karena anane masjid iku alayatul masjid. Jadi belum jelas kemasjidannya tapi sudah berbentuk sudah masyhur masjid to dhahiri masjid iku haram. Li anal waliba kratos kok kang kaprabi mak ing dalem perkara bakal utai mai kadali kono ala hayatil masjid iku ana temen sune panggonan iku masjidun bab panggonan barang sing dibangun semacam itu biasa yo masjid. Berarti namanya kulo syai'in al-kulana wal biasa. Nah, sekarang kantun desain masjid di Indonesia dengan masjid di selain Indonesia di zaman enggak ada ini. Model bangunan masjid piye yang di Indonesia ini pakai pelengkung-pelengkung masjid. Tapi anak saya pasar bisa bumi kumaran kan. Jadi harus repot Maria. Di Indonesia itu desain masjidnya sudah campuran antara Islam dengan Hindu. Dan ini ono manarun barang dikeleh. Manarun itu kan pembakaran api dan di tempat api dan itu. Menoro kan manarun kan, gone api. Ya anal golek buat lima gua kadalik. Ana masih bae taruh aina maka dalam mari keningali kita surat masjid ning gambar masjid. Yusolakan dan surat apa bi dalam apa bi surat masjid min gawe menasin sayang tanpa kang lawani. Ana tempat salat, ana surah masjid, terus gawe salat. Siapapun gak ada sing larang di kono. Wala alim nana orang ngerti yang senana lagu maring masjid, maring surat masjid yusalabihi wakifan ing wakif. Maka balai sali akhatin apa ayam nain to nyegah sapa se akhat miniku sangking ayi surat masjid di anasim rara teman sunai tetepi surat masjid iku ala mil rasaku ala hukumin masjid iku dalilun nuduhaken ala wakfi ngatasi wakfi masjid. Dile ana surah masjid kita mlakukan kono jane sing melawan.
Dan kita ndak tahu kalau alimna lagu akifan karo sing makofna sapa ora roh. Maka bagi siapapun tidak diperbolehkan mencegah seseorang untuk masuk ke masjid kecuali pemerintah dalam pandemi corona malah berani mencegah masuk masjid. Apa masuk dikatakan ya suduna alal masjid ya. Nah, itu tidak boleh siapapun mencegah untuk menetap di sana. Sing ora gur pemerintah tok mergo marakno. Nanti nyegah jauh lah nih kok marakno kena menyebarkan virus niku. Lagu masjid. Sebab dengan adanya tetap di situ lagu masjid dalil ala wakfi. Ayo kau dan alam ini jangan simral pa anak harimah zam-zam. Teman seni sengkeriane sumur zam-zam ikut tajiril makwala yang atas harim zam-zam apa kamu masjid. Maka bisa diketahui bahwa harim pinggiran zam-zam itu termasuk hukum masjid. Saya ini malah masjid kabeh wong zam-zam dalam masjid. Akal masjid lan iku kaya masjid mau te perkara wuki kang den wakofaken apa ba'du setengah imah. Kaya masjid perkara yang sebagiannya diwakafkan ke masjid. Wa ing kala senyajan kidik masjid dan kalau masjid sayan kang umum itu kan sumrambah sing bawur ngono kan. Awur-awuran itu bawur. Jadi tanah ini masih musyarakah antara Zaid, Umar dan Senyam. Terus saya Umar diwakafkan lagi masjid, tidak ada masjid. Emang kok belum dibagi? Mana teh Umar madanya? Ini jenis Masjid Musa. Masjid Musa itu mah komplit terjemah. Dari masjid umum beda mana? Dari masjid umum nggak masjid untuk umum. Masjid yang masih kabur. Masih awur-awur awur-awuran masjid ya apa ya gini ini Musa ini bisa ngomong piye masjid Musa ini terjemahannya ini loh masjid 50 ya apa iki bukan 50 nya tidak harus 50 masih 30 bisa. Walaupun setitik bisa, 10 bisa, tapi belum jelas mana masjidnya ini loh. Apa masjid awur-awuran? Lu masuk masjid awur-awuran itu ya terjemahan itu ya ora penang, masuk masjid ngawur ini. Ini banyak diterjemah bahasa Arab masjid Musa, bahasa Indonesia yang bonus sama golek sing apa itu jelas, yang jelas tanah yang unggul sebagian diwakafkan masjid yang belum jelas mana masjidnya. Itu dihukumi masjid semuanya. Ini disebut dengan Masjid Musa. Terjemahannya karepno wis arene. Apakah Masjid Sumrambah? Paham tuh ya, Abi? Ini ajar bitubah. Wa intai Ahmad tidak tawaddoa intarem kali kudu sapa junub jasa nang lagu kedue junub al-julus bil masjid. Ini gitu wis, rada penak. Walau bila daruratin. Iki kata enak wis parah. Dicara Imam Ahmad niku kowe mlebu nang masjid walaupun tara darurat pokok diwudu ra apa-apa wis. Rada penak ta iki. Jadi ora apa-apa. Langkah ya di khat ketika asal nang kono. Kalau disongkan khat niku tidak bolehnya masuk masjid ya karena dibiaskan nang junub. Berarti mati rasul junub boleh khat ya? Boleh, enak kan. Rada kadang ngoten ora angel-angel. Ya siru ala tu asiru. Bisa saiki ngengel gak payu.
Walau bid'ah darurat hakawatiyah wa harumalal haid wa nufasa hadhihi sittah. 6 iku diharamno nang wong haid. Terus ya ono tambahan maneh mulane diarani hadas akbar dari sisi dampaknya sangat besar. Wasaumu ditambahi poso kebrau ing kita. Ale wong junub ora apa-apa poso. Dibengi mari junub durung atus awan atus ora masalah. Kenapa? Dalil isyarah. Gusti Allah dawuh wa hilalakum lailatas syami rafathu ila nisaikum kata lail. Wa hilalakum lailatas syam. Mulai maghrib sampai tuluul fajr ini udarane lain. Ketika Allah Ta'ala memperbolehkan junub pada waktu lain, padahal subuh kurang 5 menit itu sik subuh, sik malam. Kurang 3 menit sik malam, sik boleh. Bahkan cara fikih niku kemalaman terus parono pas nang jero terus subuh niku kondang nyepot entek ya. Enggak apa-apa. Lah di situ tidak mungkin kita akan mandi. Apalagi di daerah-daerah yang sulit air. Dengan diperbolehkan pada waktu malam berarti diperbolehkannya dalam puasa dalam keadaan junub. Disebabkan aridho bisyarido bima yatawaladu minhu. Fayuqasu bi'al haid. Rakyat yang sudah putus haidnya di waktu malam belum mandi, mandinya siang, enggak apa-apa. Lah subuhnya duduk urusan karo poso niku. Ya subuh ya ora asal ora. Mandi ngene lho. Ya belum dosa ya ora mesti lah dosa lah saiki haid mampet malam gak mandi terus turu tangine jam 09.00 awan. Kan gak subuhan ya ora dosa. Poso tetap sah gitu loh. Puasanya tetap sah. Wasaum keprol ing kita bil ijma. Waya sibran wajib apa kada ngadani saum bi khilafi salat. Tapi kalau dalam poso tetap iki jenenge wajib kabeh poso. Namun wajib qada. Ya ana sing mengkaji kenapa orang haid tak boleh poso. Kalau dalam hadisnya karena ukhila alaiha saum wasolat gak menghalalkan ingsun. Saya ada pengkajian kenapa gak boleh karena sakit, yaitu pada waktu haid itu mengakibatkan lemes. Poso marakno lemes biar tidak terjadi kumpulnya 2 perkara. Kalau di situ dikembangkan dengan kata sakit, orang sakit boleh tidak puasa, tapi kalau dia puasa karena kuat, nah nggak apa-apa. Walaupun katakan mangkana minkum maridon awala safarin faidatu min ayamin ukhor yuridullahu bikum yusra wala yuridu bikum yusra, tapi wa antasum khairul lakum. Poso api. Nah ini berarti bagi haid bagaimana? Kalau di situ sakit berarti boleh tidak puasa. Nah, kalau dia kuat ya silakan, nggak apa-apa. Mulai ini, ngajak niki. Niki tapi bukan fikih salafi. Ini salaf kayaknya. Niki sing enek mulai orang-orang kontemporer, fikih kontemporer ini mulai muncul pengajian yang semacam itu. Ya terserah, nggak masalah kalau berani gitu saja. Nah, makanya ini akan diuji tentang tekstualnya dengan kontekstualnya ini setengah-setengah apa totalitas. Makanya harus kita bisa membedakan mana yang ta'abbud, mana yang betul-betul
apa bisa dikontekstualisasikan, bisa rasional. Nah ini ta'abbud apa bukan? Larangannya ini ta'abbudi apa karena rukhsati ini loh. Rukhsah berarti akhdul rukhsah itu tidak wajib. Ayo cara kalian ta'abbudi apa rukhsah? Kalau ta'abbud kenapa kok sebenarnya ta'abbud semacam itu kan? Ta'abbud itu irasional, kan bisa dirasionalkan. Jadi kalau rukhsah itu tidak wajib diambil. Walaupun Gusti Allah senang mengambil yang sehingga kayak seperti dalam pergian rukhsah boleh mokel, gak bisa harus mokel. Kalau demikian berarti orang khat boleh puasa. Nah, coba kaji pakai kontemporer nih. Nah ini ngaji usul pakai itu sudah dimain celek gak karuan mulai. Kalau hanya kita untuk memperkuat ya bisa tambah kuat ya, tapi kalau kita kembangkan secara keluar kan ya tambah bisa buyar kabeh kan. Mulai akhirnya istiadat ditutup, hanya dibatasi pada mengikuti aimatul arba'ah semacam itu biar tidak berkepanjangan. Rasam kembali kita berijma wajib kata pikir sholat wal fardu utai perkara kang bedaken baina umain dalam antarane wudu lan sholat takarrur utai bolak-baline sholat batas tadu mengko dadi banget apa al masyaqqah bikodo yang dalam ngodoni sholat pikirapi saum. Nah saniki daripada puasa kodok berat saya kira sana poso ae poso ae tidak kodok kan enak. Oke Pak, oke rewani toh gak poso makan sulit kok kaca cilik-cilik dan anu barang ngono kae. Watam kini saucilan mengangakan jawab wasayid minat istimtai sangking alap suko wal muradu tekang dan karpakan bihi kelawan tamkin iku al mubasyarah tetemunan kulit yaitu satu tubuh. Kalau masih dua tubuh tidak sampai membatalkan puasa tapi haram karena khawatir. Nah, ini harapnya karena khawatir terjerumus ketika ada seorang masih pemuda datang pada Rasulullah menanyakan masa ukhilalah ya Rasul apa yang dikhalakan padaku ketika istriku haid. Kanjeng Nabi dawuh ma fauqal izar, yang halal itu fauqal izar, di luar jari. Dan terjemahannya di luar jari itu bermacam-macam. Pokoknya ini jopo ya ora pakaian pakai. Jadi pokoknya ini di jopo di jari. Ternyata walaupun gak di jari, walaupun gak ada jarinya, pokoknya yang penting baina surah rubah. Kalau jari itu adalah antara surah dan rubah. Gak boleh. Tapi ketika ada orang tua tanya kepada Rasul, sama persis. Masa ukhiran anak kanjeng Nabi dawuh sinau kelasena nikah. Karepmu pokoknya yang penting gak kejelungup. Dari dua hadis ini sebenarnya yang dilarang hanya nikah watan itu nikah wati, jadi satu tubuh. Tapi tidak boleh walaupun tidak satu tubuh masih dua tubuh bagi orang yang masih buatnya 220. Kenapa ketika sudah bangun itu zapa sulusa akli 2/3 akalnya hilang, yang sehingga tidak mampu untuk mengendalikan. Oke. Lainnya S2. Isik 6 itu kan isik pandangan hidup, pegangan hidup. S2 itu jajak pandangan, perjuangan hidup. Kadang diperjuangkan ya ora hidup dulu.
Bayi dikal basarati wa ingkaran basar iku biduni syahwatin. Idin nadharu ta krana utawi ningali bisawatin iku istimtaun ngalap suka. Dingewasna dengan syahwat itu hanya ngalap suka. Walaisa bi haramin enggak haram. Masalah wanti waktu puasa enggak haram. Mandang kecantikan istrinya enggak haram. Nah, makruh enggak, pokok enggak akan bahaya. Ngambung enggak haram. Nah, cuma makruh karena khawatir. Nah, ini kembang mengkhawal khimah juga ya aku api mendekati larangan bisa terjerumus padanya. Wal murad bi yang basar oke. Wala sabi haramin apa datalika ramli. Bima baina suratya rubatiha. Niku nafsiri ma fauqal ijar sing ana teng hadis para mustahidin nafsi dengan lima baina suratya kan dalam antarane wedeli wadon warubati lan dengkule wadon qoblal ghusling dalam sadurunge adus wala batal kita isnajan ing dalam sakwise putkot wa ulima lan den berwi minal wa ulima minal bayyinati ing dalam saking lafut bayinah antara nih lho antara nih delang dengkul iku ikhraju wa ulima dan beri minal bayinati apa ikhraju surah rubai ora di sehingga oleh niku antara nih tok jadi kira-kira dulinan udel itu ya apa-apa dikayane dulinan udel gak apa-apa di atas udel juga gak apa-apa ini ku sunni alaisa bikharam minatar keram di penas abu baina apa ikhraj surah rubah wa utawi ikhraj wa asah pala yakunan ora ana apa istimta'uha ngalap sukane wadon bima baina surati wa rubatihi iku kastimta'ihi kaya oleh ngarap sukane lanang bidzalika kan surah rubah ndak sama lek wong wedok gawe dulinan nang kita dengan antarané surah wa rubah kaya dene kita gawe dulinan antarané surah wa rubah padanya ayo iso paham di sing haram itu kamu bermain-main di antara surah dan rubahnya. Tapi kalau dia yang bermain-main di antara surah dan rubahmu, sedangkan yang kamu puasa atau yang puasa yang head ya, gak masalah, itu gak sama. Yang gak boleh itu di istimta'i bukan istimta'nya. Di walayakunu istimta'uha bima baina surati wa rubatihi kastimta'ihi bidzalik. Tapi khilafane Masnawi, jare Masnawi padha ae Kang. Ayo wah Imam Masnawi kan aneh. Padha ae yo wong alat ilate niku krana marakaken terjerumus. Nek krana marakaken terjerumus berarti iku yo padha wae. Makul saya juga sangat apa itu namanya sepakat dengan pendapat Syekh Asnawi. Jadi tidak teksnya kalau di atas kan teksnya kan nggak sama itu tekstual. Kalau kita kembalikan kontekstual. Nah saya ini uangnya dulinan karo tangane ini lu ora marah nong ngamuk ayo. Nah, makanya saya sepakat dengan pendapatnya Imam Masnawi dalam hal ini. Nah disinilah ketika dirumuskan bahasa masail mari kudu mengakomodir khilafiyah. Tapi kalau jawaban seseorang enggak, aku enggak setuju kalau enggak ngarom ya Pak haram ya benar karena ada delok ilate ngoten lho.
Ini permasalahan karena satu konteks, satu teks. Ini banyak sekali fikih kita itu yang perbedaannya dalam itu. Karena satu gondeli teksnya, satu kontekstualnya, terjadi perbedaan yang semacam itu. Pesak. Sama dulu di Jamal, soalnya kabeh itu karena perbedaan ngoten niku. Jadi berarti ulama kita niku ada yang ngoten, ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Terus perbedaan macam itu. Kalau sekarang dikembangkan itu akan terus tambah berkembang. Ada apa taweta talika mungkin balaya gunung sapa Muhammad Aramli. Ayo saya imut Imam Ramli gak podo kan. Dari Imam saya podo ae. Wallah alam bisawab wal khata. Al-Fatihah.